Nah maka itu saudara, kalau sebelum pulang ke Indonesia kemarin, saya menyerukan revolusi akhlak, omong kosong, orang ngaku akidah kuat, syariat tegak, kalau akhlaknya nggak ada saudara. Yuk sama-sama kita revolusi akhlak. Yang kemarin sholatnya sudah bagus, yuk mulai hari ini sholatnya lebih bagus saudara. Yang kemarin ibadahnya sudah baik, yuk mulai hari ini saudara ibadahnya lebih makin ditingkatkan saudara. Insya yang kemarin masih suka maksiat, yuk mulai hari ini stop, jangan lagi kita berbuat maksiat saudara. Percaya. Jadi kalau ada mengatakan Nabi belum tentu masuk surga, saudara ngawur tidak? Saya mau tanya semua, yakin gak Nabi masuk surga? Yakin gak? Yakin gak? Wajib yakin saudara. Kita Mirzani yang telah menghina, menyudutkan dan merendahkan imam besar kami Al-Habib Muhammad Rizik bin Hussein Shihab dengan sebutan tukang obat. Kepadamu, hei babi betina lonte oplosan penjual selangkangan, saya himbau, 1 kali 24 jam kau tidak melakukan klarifikasi dan permintaan maaf di depan publik secara terbuka, saya Maher At-Twailibi beserta 800 laskar pembela ulama akan mengepung rumahmu. Itu ya, gara-gara Habib Rizik pulang sekarang ke Jakarta, penjemputannya gila-gilaan, macet di mana-mana. Habib itu kang obat, ya, jangan diagung-agungkan. Nah, nanti banyak antek-anteknya nih mulai nih ya. Saya mau lihat juga ada perjanjian dengan BIN, perjanjian apa itu gitu ya. Ya saya berbahagia, bergembira lah Habib Rizik bisa kembali ke tanah air dengan selamat dan disambut oleh jutaan masyarakat Indonesia. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Seorang IBHRS mampu membuat kolam-kolam babi ngepet kena tsunami. Takbir. Jadi Anda para munafikun akan tercengang melihat bagaimana kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Karena itu saya menyambut baik apa yang dikerjakan oleh saudara kita di FPI, bahwa FPI bisa menjadi perekat persatuan umat. Membedakan kita dari negeri lain bukan keberagamannya. Yang membedakan kita dari negeri lain adalah di tengah keberagaman hadir persatuan. Kata kuncinya adalah persatuan. Marhaban pemimpin FPI, Allah Allah disambut prajurit TNI, Allah Allah marhaban ahlan wa sahlan. Marhaban Habib Rizik Shihab. Takbir, Allahu Akbar. Saya meminta perhatian dari institusi Polri agar tidak ragu-ragu untuk segera melakukan penangkapan dan penahanan terhadap saudara Muhammad Rizik Shihab alias Habib Rizik. Kenapa? Pertama, karena sebagaimana kita ketahui bahwa saudara Rizik Shihab telah dilaporkan oleh berbagai pihak, baik kelompok maupun perseorangan. Itu isu-isu, gosip, rumor dan lain sebagainya. Katanya saya mau ditangkap lah, mau dideportasi lah, kemudian juga overstay lah dan seterusnya. Melanggar aturan, bukan karena melanggar ketentuan keimigrasian, bukan. Jadi kalau ada mengatakan karena ada pelanggaran, ada pidana, bohong. Saudara, itu hoax, bahkan itu fitnah. Memang mereka sendiri mengaku. Jadi saya ini di sana diperiksa oleh Badan Intelijen Saudi, saya diperiksa oleh Dewan Keamanan Saudi, saudara. Nah, belakangan, saudara, kenapa saya diperiksa? Mereka mendapatkan laporan sampah dari negeri ini ya. Saya pejabat bicara nggak pakai data. Kalau nggak pakai data, pedagang kopi di warung-warung. Jadi ini yang perlu saya sampaikan sekaligus klarifikasi, bohong. Kalau ada mengatakan saya melanggar aturan di sana, saya dicari, saya mau dipenjara, bohong. Nah, dan pada saat Pak Mahfud bilang Habib Rizik ini deportasi kriminal, itu baik apa enggak? Enggak, terima kasih.
Jadi kita objektif aja. Yang baik kita terima kasih, yang nggak baik kita luruskan. Kira-kira jelas tidak? Takbir. Difitnah menghina Pancasila, difitnah anti Bhinneka Tunggal Ika. Jadi udah segudang fitnah yang ada. Kalau Habib Rizik ngomong, ngasih kode ke saya boleh. Tapi kalau dia yang ngomong itu pinter-pinter dia kali. Habib punya keterlaluan batas, saya bilang. Saya dianggap apa? Jangan Bib. Bib, saya bilang pemimpin bisa tumbang karena wanita. Saya ikut arahan Habib, ikut kegiatan MPI. Akhirnya toh nggak minta ampun, minta maaf, minta ampun, tolong Firza, tolong minta ampun. Sampai dia mau mundur, dia nggak mau lagi mimpin aksi ini. Saya mah, bayangin. Jangan Habib pikir saya perempuan sembarangan. Kayak gitu. Saya bisa berteriak, teriak. Tentunya nanti ada beberapa saksi ahli yang nanti akan kita periksa kembali ya. Ada saksi bahasa, saksi pidana, saksi pornografi, dan saksi untuk melihat wajah ya. Apakah wajah itu memang sesuai dengan badan, apakah wajah itu sesuai ya, atau badan itu terlalu panjang tangannya atau kakinya dan sebagainya. Nanti saya belum lama kenal dengan Bu Firza. Di KMA ada chat, ada Keturunan Rasulullah, nggak tahu yang keberapa lah urutannya karena Nyai nggak ngitung ya. Tapi gini loh, kalau memang kau keturunan Rasulullah, ya bisa aja kita bilang tes DNA, tapi yang sudah lah daripada ribet dan mengeluarkan biaya begitu. Walaupun kau mengatakan diri kau Habib, malu dong sama sorban. Oh, saya bilang Habib sudah keterlaluan batas ya. Saya bilang kuda kelewatan. Saya cukup sabar ya. Jangan coba-coba mainin saya. Dia janji mau nikah, dia janji ada semua kak. Saya kirim ke dia. Saya berbuat seperti ini karena perbuatan Habib sendiri. Nah, Habib merasa diteror, diancam, tertekan karena perbuatan Habib sendiri. Oh, Firza berarti bohong. Firza tidak hapus chat. Oh, tidak, saya hapus sih. Saya tidak mau sakit sendiri. Kayak gitu. Dia itu akan dideportasi. Karena apa? Melakukan pelanggaran imigrasi. Nah, sekarang ini ya Rizik Syihab itu ingin pulang ke Indonesia tapi tidak mau dideportasi. Dia ingin pulang terhormat gitu. Kalau Rizik Syihab kan pengikutnya tidak banyak juga. Jadi kita tidak khawatir. Oh, maklumlah mereka sirik. Nasib Ahok moncer jadi bos Pertamina. Lah, nasib junjungan mereka apes, turun kena kasus porno cat esek-esek. Kasus Ahok ini telah terang benderang sebuah penistaan agama yang tidak boleh dibiarkan. Dan saya sampaikan di sini, agama apapun di Indonesia tidak boleh dinistakan. Siapapun di Republik ini tidak boleh menistakan agama. Nah, karena itu sekali lagi dan sekali lagi hukum harus ditegak. Menghina umat Islam, menghina ulama. Karena itu kita minta kepada majelis hakim agar terdakwah ini segera ditahan. Berpotensi besar untuk melarikan diri. Itu yang nggak boleh kita lupa tuh. Untuk segera ditahan. Karena sudah berulang kali selalu mengulang-ulangi penodaan agama, ditambah berpotensi untuk melarikan diri. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantat. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia kami katakan bahwa padahal dia minoritas. Dia mulai tahu pertama kafir, kedua goblok. Kitab Bible Kristen itu bohong. Saya bukan mengatakan Bible Kristen fiksi. Bible Kristen itu palsu. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Saya nggak pernah mundur untuk kebenaran, keadilan, kejujuran dan peri kemanusiaan. Gue nggak pernah mundur. Dan gue nggak pernah takut juga sama lu. Siapapun yang rasis, gue akan hadapin. Gue bilang. Karena rasis itu dia berperi kemanusiaan. Sama saya ditanya dulu kan, kamu nyesel nggak statement kamu di Pulau Seribu sehingga masih masuk penjara? Tidak pernah nyesel, karena saya mengatakan kebenaran. Hai teman-teman, saya mau memperlihatkan transaksi saya hari ini lakukan trading di eToro. Ini bukti transaksi saya untung $4.500 US, itu sekitar 68 juta rupiah. Semua keuntungan bisa saya dapatkan dengan fasilitas copy trading di eToro. Kalau saya bisa, kalian juga bisa guys. Oke, itu yang mau saya tunjukkan. Like video ini sekarang juga dan gunakan link di kolom deskripsi, maka kalian berhak dapat bonus kalian. Promo ini ada masa waktunya, jadi jangan ketinggalan. Bukan cuma itu saja, transaksi tidak dikenakan fee, baik itu investasi saham, trading forex, komoditas, bitcoin, dan lainnya. Kalian bisa melakukan transaksi berapa kali pun atau unlimited trading.
dan tidak ada fee sama sekali. Jika transaksi di tempat lain sudah berapa fee-nya. Setelah nonton video ini, ayo bergabung dengan eToro hari ini, gratis dan tidak ada minimal deposit. Pastikan kalian menggunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan welcome bonus. Kalian bisa menggunakan bonus $100.000 di akun virtual untuk latihan. Bukan cuma itu, kalian akan dapat kelas trading online gratis senilai 3 juta rupiah atau $200 jika kalian deposit di bulan ini. Selamat menonton guys, enjoy! Hai semua, dengan saya Jonas Leong. Terima kasih banyak buat kalian penonton setia yang selalu menonton di channel ini. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Dan saya sudah menganggap kalian sebagai family karena kalian selalu support di channel ini. Bagi kalian yang selalu menuliskan opini kalian di kolom komen, saya baca komen kalian satu persatu. Saya baca komen kalian untuk mengetahui opini kalian, tanggapan kalian, dan masukan kalian sangat berguna untuk video selanjutnya. Terima kasih banyak buat kalian yang selalu menekan tombol like di awal video. Video seperti ini membutuhkan waktu dan juga research. Dan ini semua gratis untuk kalian. Jadi pastikan kalian menekan tombol like-nya supaya saya mengetahui kalian menyukai konten yang saya bagikan. Ngawur. Kalau ada yang mengatakan, saudara, mentang-mentang orang tidak bisa masuk surga kecuali dengan rahmat Allah. Kemudian dia mengatakan, kalau Nabi belum tentu dapat masuk surga, saudara. Ngawur, saudara. Seolah-olah Nabi sendiri belum dapat rahmat. Nabi sendiri masih menunggu rahmat. Ngawur. Saudara, bagaimana Nabi, saudara? Belum tentu masuk surga. Orang masuk surga karena rahmat Allah. Nabinya sendiri, saudara, Allah ciptakan sebagai rahmat, sehingga kita bisa pastikan Nabi kita pasti masuk surga, saudara. Takbir, sallu ala Nabi. Saya mau tanya semua, yakin gak Nabi masuk surga? Yakin gak? Yakin gak? Wajib yakin, saudara. Ini masalah usuluddin. Ini masalah pokok dasar ajaran agama. Siapa umat Nabi nggak yakin Nabi masuk surga, ragu Nabi masuk surga, murtad, keluar dari Islam, saudara. Hati-hati, hati-hati. Kita mesti menjaga akhlak kita kepada Nabi, adab kita kepada Nabi, termasuk jaga iman kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Jadi saya mau tanya semua di sini, Nabi pasti masuk surga tidak? Yakin? Percaya? Jadi kalau ada yang mengatakan Nabi belum tentu masuk surga, saudara, ngawur tidak? Ngawur tidak? Ngawur tidak? Nggak usah diragukan lagi ya, kawan. Udah jangan ikut tuh ajaran-ajaran macam-macam yang mengatakan Nabi belum tentu masuk surga, belum tentu dapat rahmat, masih mengharapkan rahmat. Ya, semua mengharapkan rahmat. Nabi juga mengharapkan rahmat. Tapi kalau Nabi mengharap rahmat, bukan berarti Nabi belum dapat rahmat, saudara. Kalau kita mengharap rahmat, belum tentu dapat. Tapi kalau Nabi mengharap rahmat, sudah pasti Nabi sudah dapat sebelum beliau mengharap, saudara. Kenapa kita sholat? Supaya akhlak kita mulia. Kenapa kita puasa Ramadan? Supaya akhlak kita mulia. Kenapa kita bayar zakat? Supaya akhlak kita mulia. Kenapa, saudara, kita tidak boleh berzina, tidak boleh menenggak minuman keras, tidak boleh berjudi, tidak boleh melakukan kemunkaran? Supaya akhlak kita mulia. Omong kosong, orang ngaku akidah kuat, syariat tegak, kalau akhlaknya nggak ada, saudara. Omong kosong, orang ngaku akidahnya bagus, syariatnya ngakunya dijalankan dengan baik, tapi tidak punya akhlak. Omong kosong, saudara. Orang kalau akidahnya lurus, syariatnya tegak, akan melahirkan akhlak yang baik, yang mulia, yang bagus, yang terpuji. Kenapa? Sebab antara akidah, syariat, akhlak menjadi satu kesatuan. Nah, maka itu, saudara, kalau sebelum pulang ke Indonesia kemarin, saya menyerukan revolusi akhlak.
Saya tidak melakukan sesuatu yang baru, tidak. Saya tidak membawa sesuatu yang baru, tidak saudara. Karena sesungguhnya Bapak revolusi dunia, pahlawan revolusi dunia, saudara, revolusi akhlak tidak lain dan tidak bukan adalah Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi kita adalah Bapak revolusi akhlak sedunia, saudara. Dari dulu sampai hari ini beliau adalah pahlawan, pejuang revolusi akhlak. Yuk sama-sama kita revolusi akhlak. Yang kemarin sholatnya sudah bagus, yuk mulai hari ini sholatnya lebih bagus, saudara. Yang kemarin ibadahnya sudah baik, yuk mulai hari ini, saudara, ibadahnya lebih makin ditingkatkan, saudara. Insya yang kemarin masih suka maksiat, yuk mulai hari ini stop, jangan lagi kita berbuat maksiat, saudara. Setuju tidak? Setuju tidak? Begitu saya mau tanya semua, siap revolusi akhlak? Siap revolusi akhlak? Takbir! Takbir! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mahir At-Tuwailibi menghimbau kepada saudari Nikita Mirzani yang telah menghina, menyudutkan dan merendahkan imam besar kami Al-Habib Muhammad Rizik bin Hussein Shihab dengan sebutan tukang obat. Tidak layak seorang muslim dan muslimah, apalagi yang mengaku beriman kepada Allah dan Rasulnya, menghina seorang ulama, apalagi beliau adalah cucu di antara cucu-cucu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tidak bisa menjadi orang soleh, setidaknya jangan memusuhi orang-orang soleh. Kepadamu, hei babi betina lonte oplosan penjual selangkangan, saya himbau, 1 kali 24 jam kau tidak melakukan klarifikasi dan permintaan maaf di depan publik secara terbuka, saya Mahir At-Tuwailibi beserta 800 laskar pembela ulama akan mengepung rumahmu. Saya serius, saya tidak main-main. Kita lihat apa yang akan terjadi. Darah kami kucurkan untuk membela kehormatan cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu ya, gara-gara Habib Rizik pulang sekarang ke Jakarta, penjemputannya gila-gilaan, macet di mana-mana, sampai Kak Fitri itu mau ke Makassar dia terlambat. Setahu gue, Habib itu, nama Habib itu adalah tukang obat. Habib itu kang obat, ya, jangan diagung-agungkan. Kan banyak tuh, ke Habib aja, kang obat berarti itu. Begitu diagung-agungkan. Nabi Muhammad itu yang jelas Nabi, baru ini manusia udah bikin ulah terus. Ntar bikin lagi demo apa 712 gitu atau 717. Menggila kalian ini semua ya, yang kayak begitu kalian agung-agungkan, yang baik kalian sia-siakan. Apalah negara ini, nggak ngerti lah gue. Nah, nanti banyak antek-anteknya nih mulai nih ya. Ya dalam rangka silaturahim dong, ikut berbahagia, bergembira atas kedatangan kembali Habib Rizik Shihab di kediaman di Indonesia. Ya, saya mungkin sempat berkali-kali, 5-6 kali mungkin ya, ketemu dalam kesempatan haji dan kesempatan umroh sepanjang 3,5 tahun beliau berada di Mekah. Insya Allah saya kira ya terakhir kalau tidak salah bulan Maret tahun 2019 ya. Yeah. Sebelumnya waktu berjalan ya gitu. Jadi insya Allah ya ini menjambung silaturahim sekaligus mencari tahu juga berbagai informasi yang berkembang di media massa tentang ada upaya-upaya untuk menghambat kepulangan beliau. Saya mau lihat juga ada perjanjian dengan BIN, perjanjian apa itu gitu ya. Ya saya berbahagia, bergembira lah Habib Rizik bisa kembali ke tanah air dengan selamat dan disambut oleh jutaan masyarakat Indonesia. Ini udah 3, Habib 1. Allahu Akbar. Terima kasih. Allah berjuang terus. Ya Allah. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Ustaz Mahir Al-Afu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
bagaimana Ustaz? Alhamdulillah udah sampai di kediaman. Alhamdulillah kita sudah sampai di Markas Syariah Petamburan. Saya Maher At-Tuwailibi, putra Sumatera Utara, semakin kagum, salut dengan IBHRS saudara. Seorang IBHRS mampu membuat kolam-kolam babi ngepet kena tsunami. Takbir. Bagaimana ya? Ya begitulah. Jadi Anda para munafikun akan tercengang melihat bagaimana kebesaran Allah Subhanahu wa taala telah ditampakkan, dan juga ini merupakan karomah daripada Imam Besar HRS. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan selalu kemenangan, kemudahan dalam langkah perjuangan beliau. Siapapun yang memusuhinya, laumata laim, demi Allah kita tidak akan pernah mundur setapak pun untuk memperjuangkan ajaran agama Allah Subhanahu wa taala. Takbir. Allahu Akbar. Tentang beredarnya ada rekaman fitnah yang mengatasnamakan Firza Husein, juga saya, sekali lagi saya katakan itu semua adalah fitnah. Dan kita tahu alhamdulillah kemarin bahwa Firza Husein juga sudah menyampaikan bantahan melalui juru bicaranya, yang mana Firza Husein menolak bahwa rekaman suara ataupun foto ataupun chat yang ada sama sekali beliau tidak bertanggung jawab dan tidak tahu menahu, bahkan beliau marah dan akan melakukan penuntutan terhadap yang melakukan rekayasa tersebut. Nah, adapun soal fitnah semacam ini saya sampaikan kepada semua yang ada di sini, saya ini sudah kenyang difitnah. Difitnah beristri 6, difitnah selingkuh sama perempuan, kemudian difitnah terima sogokan 100 miliar, difitnah serobot tanah negara, difitnah menghina Pancasila, difitnah anti Bhinneka Tunggal Ika. Jadi udah segudang fitnah yang ada. Tadi malam itu saya habis gempur Habib, bombardir. Oh, gua hajar bener-bener dia tadi malam. Dari kemarin Kak, minta ampun dia. Oh, saya bilang Habib sudah keterlaluan batas ya. Saya bilang udah kelewatan. Saya cukup sabar ya. Jangan coba-coba mainin saya bilang. Ya, saya sudah punya firasat tidak enak. Saya bilang Habib tidak jelas. Oh, dia kaget kan. Loh Firza berarti bohong. Firza tidak hapus chat. Oh tidak, saya hapus Bib. Saya tidak mau sakit sendiri. Kayak gitu. Ada dia janji mau nikah, dia janji mau nikah, dia janji ada semua Kak. Saya kirim ke dia. Stres dia Kak Emma. Tolong Firza, tolong. Sudah saya tidak mau lagi berjuang. Dia bilang saya suruh orang lain aja mimpin. Saya bilang saya tidak ada punya niat ya. Saya bilang saya tidak punya niat untuk memberi Habib sakit atau apa. Tapi saya pengen ini murni, jangan dicampur aduk cinta saya sama Habib dengan yang lain. Saya bilang gitu. Jangan coba-coba. Saya bilang ampun Firza, iya. Tapi Kak, nggak jelas juga itu. Nggak jelas juga. Kalau Habib Rizik ngomong, ngasih kode ke saya boleh. Tapi kalau dia yang ngomong itu pinter-pinter dia kali. Tentu Habib Rizik oke. Tapi Kak Emma, saya kasih kena bagiannya dari kemarin. Sampai tadi subuh dia WA, iya Firza, semoga Firza sejuk hatinya. Oh coba begitu. Saya bilang, Bib, saya berbuat seperti ini karena perbuatan Habib sendiri. Nah Habib merasa diteror, diancam, tertekan karena perbuatan Habib sendiri. Tapi saya ini cukup sabar, Bib. Habib punya keterlaluan batas, saya bilang. Saya dianggap apa? Jangan Bib. Bib, saya bilang pemimpin bisa tumbang karena wanita. Saya gituin. Pertama dia ngamuk-ngamuk kan, Firza mau ini saya, udah Firza ini. Awal dia ngamuk tuh kayak mau, saya lawan, saya nggak peduli. Firza saya stres, saya ngedrop. Saya lebih stres, saya lebih ngedrop. Saya lawan kayak mah. Dia bilang Firza saya hampir gila gara-gara masalah ini. Saya lebih gila, Bib. Teman-teman saya semua menegur saya tidak pernah berkelakuan seperti ini. Saya bilang begitu. Sampai kaki saya dijahit, saya gituin. Habib udah kelewatan batas sama saya ya. Perbuatan Habib sudah keterlaluan. Digituin Kak Emma. Jangan dicampur aduk hubungan saya, percintaan saya dengan Habib dengan urusan politik, tata harta. Macam-macam saya ngomong Kak Emma. Ngamuk, saya nggak tahu kenapa masuk jin kali. Ngamuk, iya Kak Emma. Terus saya bilang gini, hei Habib, saya bilang ya, selama ini saya mau tanya sama Habib. Habib kan punya mata. Habib lihat, apa yang selama ini
Saya bawa Ratna dan Ahmad Dhani ke Habib supaya semua jadi baik, semua jadi baik, bersatu. Saya ikut arahan Habib, ikut kegiatan MPI, diklat, pengajian, ini itu ikut. Habib suruh saya, Habib sarankan, iya, saya patuh dan taat. Habib suruh saya deketin bidadari satu yang tidak pernah saya lakukan seumur hidup. Saya lakukan, gila. Saya bilang, Habib gila. Saya gituin. Oh, ngamuk saya Kak Emma. Akhirnya tau nggak, minta ampun, minta maaf, minta ampun, tolong Firza, tolong, minta ampun. Sampai dia mau mundur, dia nggak mau lagi mimpin aksi ini, Kak Emma. Bayangin. Nah, saya bilang, saya tidak ada niat ya, tidak ada niat menteror, mengancam, ataupun menekan. Saya tidak ingin Habib sakit, tapi perbuatan Habib yang buat saya seperti ini. Jangan Habib pikir saya perempuan sembarangan, kayak gituin. Saya bisa berteriak, teriak. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantat. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia akan katakan damai. Corona datang, musibah-musibah datang, tiada lain dan tiada bukan, saudara. Pasti kesalahan ini ada kaitannya. Apa kaitannya? Karena Habib Rizik tidak boleh kembali ke tanah air. Allah Ta'ala murka dan Allah kirimkan corona ke Indonesia, sudah. Hai teman-teman, kalian sudah membuka akun untuk melakukan investasi atau trading? Jika belum, membuka rekening di Toro gratis loh. Bahkan cuma butuh 5 menit saja. Cepat dan simple. Dan semua bisa dilakukan secara online. Sampai saat ini ketika kita mau melakukan investasi saham atau trading forex, kita masih menggunakan cara yang kuno. Seperti kita menelpon banker atau broker yang melakukan atau mengeksekusi transaksi kita. Tapi apakah kalian tahu di Toro kita membeli saham atau forex, kita cuma login, lalu memilih apa yang kita mau, lalu masukin angka berapa banyak yang ingin kita beli, lalu tinggal klik. Sesimpel itu. Sampai saat ini kita bingung mau investasi saham luar negeri, trading forex, komoditas, dan cryptocurrency di mana tempatnya. Kita bisa transaksi semua trading ini di Toro. Di Toro merupakan one-stop shopping. Sampai saat ini kita membayar fee di setiap transaksi kepada banker atau broker. Setiap kita melakukan transaksi jual beli, biasanya kita dipotong fee oleh platform kita. Kalau dalam 1 bulan kalian melakukan transaksi 1 kali, mungkin tidak terasa. Coba kalian melakukan trading sebanyak 100 kali. Sudah berapa fee-nya? Misalnya kalian membeli saham Google dengan fee per transaksi $10. Jika kalian membeli saham Google 10 kali, maka fee transaksi sudah $100. Belum lagi kita akan dikenakan fee ketika kita menjual saham itu. Itulah sebabnya saya memilih eToro, karena tidak ada fee sama sekali. Saya ulangi, di eToro tidak ada fee sama sekali ketika kalian melakukan transaksi. Dan yang kedua, kalian bisa melakukan unlimited trading atau trading sebanyak apapun. Ya, kalian bisa melakukan trading 10 kali, 100 kali, 1000 kali dalam sehari tanpa dikenakan fee. Jadi berapa banyak uang yang kita hemat dari fee saja. Sampai saat ini ketika uang dana kita dikelola oleh manajer keuangan, terkadang kita tidak diberitahu ketika akan melakukan transaksi. Bahkan investasi kita dipotong biaya. Dan kita dibikin bingung karena kurangnya transparansi. Kita juga bingung memilih investasi manajer yang bagus untuk mengelola investasi kita. Alhasil, investasi kita bukannya untung malah rugi. Bahkan yang lebih ekstrim, kita tertipu oleh manajer investasi yang ilegal. Tapi apakah kalian tahu di Toro ada fasilitas yang namanya copy trade, di mana kita bisa menduplikasikan investasi atau trading yang dilakukan oleh trader profesional. Semua data terbuka dan transparan dan kita bisa melihat performance sampai 10 tahun yang lalu. Dengan fasilitas ini, kamu tidak usah lagi menelpon manajer keuangan kamu untuk melakukan trading. Atau pusing investasi kamu merugi dikelola oleh manajer keuangan. Di Toro, kita bisa memilih investor profesional yang sesuai dengan yang kita sukai. Dan di Toro banyak sekali profesional investor yang keuntungannya di atas 50%. Bulan ini saya profit 140%. Jika kalian ingin profit seperti saya, kalian tinggal menggunakan fasilitas copy trade. Jadi ketika saya profit, maka otomatis kalian akan mendapatkan profit. Mau beli saham Google, 1 unitnya mahal. Di Toro, kalian bisa beli di bawah 1 unit atau pecahan unit. Contohnya kita membeli saham Google dengan hanya $50 saja, yaitu 0,02 unit. Di platform lain, kalian diwajibkan untuk membeli minimal 1 unit atau $1.500 untuk saham Google. Dengan $50 atau Rp700.000 saja, kalian sudah bisa memiliki saham Google. Menarik bukan? Saya sudah lama menggunakan eToro dan minggu ini saya profit 140%. Jadi bergabunglah dengan eToro dan mulai profit hari ini. Jadi apa yang kalian tunggu, mendingan kalian cobain sendiri aja deh. Tutorial bisa kalian cek di kolom deskripsi dan kalian harus menggunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan welcome bonus. Jika tidak, maka tidak akan mendapatkan bonus. Dan gunakan bonus $100.000 di akun virtual Anda untuk mengenal lebih jauh tentang eToro atau bisa digunakan untuk latihan. Bukan cuma itu, kalian akan dapatkan kelas trading gratis yang nilainya Rp3 juta jika kalian deposit di bulan ini. Makasih banyak buat kalian yang nggak skip dan nonton video ini sampai habis. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol subscribe dan makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol loncengnya.
Jangan lupa bagikan informasi ini ke teman atau family Anda. Mungkin teman atau family Anda membutuhkan investasi ini. Oke guys, sekian dulu dari saya. Jangan lupa follow Instagram saya di @johannesleongofficial untuk kata-kata motivasi setiap harinya. Bagi kalian yang termotivasi nonton video ini, ayo like video ini dan subscribe di channel ini. Dan buat kalian yang sudah subscribe di channel ini, jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali saya upload video. Hai teman-teman, terima kasih banyak buat kalian yang sudah menekan tombol join atau sudah bergabung di channel YouTube Jonas Leong. Ini adalah salah satu fitur dari YouTube di mana kalian bisa mensupport channel Jonas Leong untuk lebih semangat membuat konten-konten lainnya. Apa kelebihan ketika kalian join membernya Jonas Leong? Yang pertama, kalian akan mendapatkan badge atau tanda khusus untuk kalian semua, seperti ini. Kita mulai dari new member, 1 bulan, 2 bulan, 6 bulan, 1 tahun, dan juga 2 tahun. Jadi semakin lama kalian berlangganan dengan membershipnya Jonas Leong, maka badge Anda akan berevolusi menjadi lebih bagus dan menjadi lebih baik lagi. Yang kedua, kalian bisa menggunakan banyak emoticon yang bisa Anda pakai, seperti ini. Jadi kalian bisa berekspresi menggunakan emoticon yang sudah saya sesuaikan untuk kalian semua pendukung Jonas Leong. Tentu saja ada perbedaan antara orang yang belum membership dan sudah. Dari segi tampilan nama yang di-highlight dan juga logo di samping nama ketika Anda komen. Dan juga komen kalian akan lebih sering saya reply dan juga akan saya pin atau feature di setiap video. Buat kalian yang tidak bisa ikutan atau bergabung membership, tidak masalah. Karena dengan Anda menonton dan juga subscribe channel YouTube Jonas Leong, dengan cara like dan juga komen channel YouTube Jonas Leong, itu sudah cukup untuk mensupport channel Jonas Leong. Ini adalah feature di mana kalian ingin mensupport channel YouTube Jonas Leong secara lebih lagi. Oke teman-teman, terima kasih banyak untuk support yang kalian berikan kepada channel YouTube Jonas Leong. Dan saya